Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Setiawati. Saya dari Universitas Khairul Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen kelas 3B. Baik, langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Zandi Pratama Zain, SE.M.M. Langsung saja, pertanyaannya 1. Sebagai pemasar, Anda perlu tahu apa yang dimaksud dengan pemasaran. Tolong jelaskan definisi dari konsep tersebut. Baik, langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu 1. Pemasaran adalah proses mengidentifikasi, memprediksi, dan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ini melibatkan berbagai aktivitas mulai dari riset, pasar, pengembangan produk, penetapan harga, promosi, hingga distribusi. Tujuan utama pemasaran adalah menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang dengan mereka. Dengan kata lain, pemasaran adalah tentang memberikan apa yang pelanggan inginkan dan butuhkan, sehingga mereka merasa puas dan loyal pada produk atau merek kita. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah proses yang kompleks yang melibatkan serangkaian kegiatan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada pelanggan. Secara umum, konsep pemasaran memiliki beberapa elemen inti, yaitu 1. Kebutuhan dan keinginan pelanggan, mengidentifikasi dan memahami kebutuhan serta profesi pasar sasaran. 2. Pertukaran nilai, menciptakan nilai melalui produk atau layanan yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. 3. Komunikasi dan promosi, mengomunikasikan manfaat produk atau layanan secara efektif agar pelanggan tertarik. 4. Hubungan jangka panjang. Hubungan jangka panjang membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan untuk mempertahankan loyalitas mereka. 2. Jelaskan perbedaan antara lingkungan pemasaran mikro dan makro. Jawabannya 1. Lingkungan pemasaran mikro. Lingkungan pemasaran mikro mencakup faktor-faktor yang langsung berkaitan dengan perusahaan dan memiliki pengaruh langsung terhadap operasional bisnis sehari-hari. Faktor ini bisa dikendalikan atau setidaknya dipengaruhi oleh perusahaan. Komponen lingkungan mikro meliputi 1. Perusahaan itu sendiri. Bagaimana struktur, kebijakan, budaya, dan koordinasi internal mempengaruhi strategi pemasaran. 2. Pemasok. Peran pemasok yang menyediakan bahan baku atau komponen penting yang dibutuhkan untuk produksi. 3. Perantara pemasok. Pihak yang membantu mendistribusikan dan mempromosikan produk seperti distributor, pengecer, atau agen periklanan. 4. Pelanggan. Beragam kelompok pelanggan atau segmen pasar yang menjadi target produksi atau layanan. 5. Pesaing. Perusahaan pesaing yang mempengaruhi strategi dan pendekatan pemasaran perusahaan. 6. Masyarakat. Kelompok ini atau individu di sekitar perusahaan seperti masyarakat lokal atau kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh operasional perusahaan. Lingkungan mikro lebih berfokus pada interaksi langsung yang bisa dikelola dan diatur untuk mendukung keberhasilan perusahaan. 2. Lingkungan pemasaran mikro. Lingkungan pemasaran mikro terdiri dari faktor-faktor eksternal yang lebih luas dan tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, namun tetapi mempengaruhi aktivitas dan keputusan pemasaran. Lingkungan makro meliputi berbagai aspek seperti 1. Demografi. Karakteristik populasi seperti usia, gender, tingkat pendidikan, dan urbanisasi yang mempengaruhi kebutuhan dan preferensi konsumen. 2. Ekonomi. Kondisi ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, dan biaya beli konsumen yang mempengaruhi pola pembelian daya beli masyarakat. 3. Sosial dan budaya. Nilai sikap dan budaya masyarakat yang menentukan preferensi konsumen dan perilaku pembelian. 4. Teknologi. Perkembangan teknologi yang menciptakan peluang dan tantangan baru dalam pemasaran seperti inovasi produk,
platform digital dan otomatisasi. 5. Produk dan hukum. Regulasi pemerintah, kebijakan perdagangan, dan undang-undang yang mempengaruhi lingkungan operasional perusahaan. 6. Lingkungan alam. Isu lingkungan seperti perusahaan iklim dan kelangkaan sumber daya yang mempengaruhi produksi, distribusi, dan keputusan perusahaan terkait berkelanjutan. Lingkungan makro lebih bersifat luas dan tidak langsung, sehingga perusahaan perlu menyesuaikan strategi mereka untuk merespon perubahan dalam faktor-faktor ini. Nomor 3, yaitu sebagai pemasar, Anda dituntut untuk mengenali pelanggan Anda melalui serangkaian kegiatan yang disebut sebagai riset pemasaran. Tolong jelaskan apa saja tahapannya. Di sini saya akan menjawab. Riset pemasaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tentang pasar, produk, atau pelanggan. Tujuan utamanya adalah untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan sehingga perusahaan dapat membuat keputusan pemasaran yang tepat. Riset pemasaran biasanya terdiri dari beberapa tahapan penting sebagai berikut, yaitu 1. Identifikasi masalah dan tujuan riset. 2. Yaitu pengembangan desain riset. 3. Pengumpulan data. 4. Analisis data. 5. Interpretasi dan penyajian hasil. 6. Pengambilan keputusan dan tindakan. 7. Evaluasi dan pemantauan. Dengan mengikuti tahapan riset pemasaran ini, perusahaan dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pasar dan pelanggannya, sehingga dapat merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan adaptif. Soal nomor 4. Jika Anda terpilih menjadi pemasar pada perusahaan kami, Anda perlu mengetahui bagaimana cara mempengaruhi pelanggan untuk mendifusi produk kita. Jika Anda perlu untuk memperkenalkan produk Anda kepada pelanggan, siapakah pelanggan yang tepat? Saya akan menjawabnya. Jika saya terpilih menjadi pemasar di perusahaan Anda, maka saya akan memperkenalkan produk kepada pelanggan yang tepat dengan memahami bagaimana mereka menerima inovasi baru dalam teori difusi inovasi yang dikembangkan oleh Evan Roger. Ada 5 kategori pelanggan utama yang menerima produk pada waktu yang berbeda masing-masing. Kelompok ini memiliki karakteristik khusus yang mempengaruhi cara kita mendekati mereka dalam proses pemasaran, yaitu 1. Inovator. Inovator adalah kelompok pertama yang mencoba produk baru. Mereka biasanya hanya sekitar 2,5% dari total pasar. 2. Pengadopsi awal. Kelompok ini mencakup sekitar 13,5% dari pasar dan sering kali adalah pemimpin opini di komunitas mereka. 3. Mayoritas awal. Mayoritas awal adalah kelompok konsumen yang cukup besar, mencakup sekitar 34% pasar dan biasanya menunggu hingga produk terbukti bermanfaat dan diterima secara luas sebelum mereka membelinya. 4. Mayoritas akhir. Kelompok ini mencakup sekitar 34% pasar dan cenderung lebih konservatif dalam menerima produk baru. 5. Laggards atau kelompok terakhir. Ini adalah kelompok terakhir yang biasanya mencakup sekitar 16% dari pasar. Mereka sangat skeptis terhadap perubahan dan biasanya hanya menggunakan produk jika tidak ada pilihan lain. Nomor 5, bunyi pertanyaannya adalah, jika Anda menghadapi pelanggan dari pihak instansi atau usaha tertentu, apa saja yang perlu Anda ketahui dari pelanggan tersebut sebagai tenaga pemasar? Jawabannya adalah, jika saya sebagai pemasar menghadapi pelanggan dari instansi atau usaha tertentu, business to business atau B2B, penting untuk memahami beberapa aspek spesifik terkait kebutuhan, karakteristik, dan preferensi mereka. B2B ini memiliki pendekatan yang berbeda dari pemasaran kepada konsumen individu, B2C. Karena umumnya keputusan pembelian lebih kompleks dan melibatkan banyak pihak.
Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu saya ketahui dari pelanggan B2B tersebut, yaitu 1. Kebutuhan dan tujuan bisnis mereka. 2. Struktur organisasi dan pengambilan keputusan. 3. Anggaran dan kemampuan pembayaran. 4. Nilai dan prioritas utama dalam penelitian. 5. Kebutuhan konstomisasi atau penyesuaian. 6. Kepatuhan terhadap regulasi atau standar. 7. Pesaing dan posisi di pasar. 8. Hubungan dan sejarah kerjasama sebelumnya. Baik, itulah tadi hasil jawaban dari saya. Saya mohon maaf jika ada yang kurang jelas atau pemahamannya sangat singkat. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.